Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih masih bergabung di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kita lanjut lagi Alulu terkait dengan sektor-sektor lainnya nih ya. Ada perkebunan, ada pariwisata, dan ada beberapa sektor lainnya. Mungkin di perkebunan ya, seperti apa? Di perkebunan juga kita kan masih punya ya, perkebunan nanas atau ini yang sudah ini juga udah ekspor ya. Dan itu juga bisa mendukung dan ada juga sebagian UMKM ya yang istilahnya yang bergerak di bidang perkebunan ya, menghasilkan kayak hidroponik itu ya, bisa juga ya kita dorong ya untuk lebih berkembang ya. Ini juga sebagai upaya untuk lebih meningkatkan daya saing mereka ya, dan perlu juga adanya dari perhatian dari pemerintah ya, dengan membantu mereka baik dari sisi sarana, prasarana maupun pengembangan produk-produk yang mereka hasilkan. Terus untuk di sisi sektor pariwisata juga ini potensi Lampung itu sangat besar ya. Terkait dengan posisi Lampung yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera ya, antara penghubung antar Pulau Sumatera dan Jawa, dan Lampung juga memiliki destinasi-destinasi ya emang yang perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga nantinya bisa menarik ya wisatawan baik lokal maupun mancanegara ya untuk lebih datang ke Lampung. Seperti kita juga udah punya ya seperti Pahawang atau di Krui ya, yang kemarin juga bisa menjadi sebagai tuan rumah ya sebuah kejuaraan dunia, dan itu juga secara tidak langsung ya akan mendatangkan pundi-pundi ya bagi pemerintah sendiri, dan ikut turut mendukung ya pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk masyarakat sekitar ya yang selama ini mungkin wisatanya dikit, tapi pas ikut rame juga ikut ini ya membantu ya mendongkrak ya pendapatan mereka juga ya. Oke. Nah, kita melihat Provinsi Lampung tadi kan ada pariwisata yang utama ya. Pariwisata ini ternyata menjadi daya tarik investor nih. Banyak hotel-hotel di Lampung aja, di Bandar Lampung nih ya, banyak hotel-hotel yang tinggi dan super megah. Tapi untuk tenaga kerja seperti apa nih? Ternyata masih ada pengangguran juga ya. Iya betul. Ini juga tenaga kerja juga menjadi salah satu ya pendukung dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya, sehingga pemerintah juga perlu ini lebih mengembangkan ya balai-balai, misalkan balai latihan kerja ya, untuk bisa memberikan mereka keahlian-keahlian ya, sehingga mereka nantinya juga mempunyai dengan keahlian itu mereka siap bekerja ya, sehingga bisa ditampung oleh perusahaan-perusahaan yang ada khususnya di Lampung ini ya. Dan ini perlu juga kerjasama ya berbagai pihak ya, sehingga termasuk dari dinas pendidikan ya, karena dinas tenaga kerja, sehingga potensi-potensi dari masyarakat khususnya pengangguran ya bisa tertampung di itu dan diberi pelatihan-pelatihan. Iya, jadi soft skill atau keterampilan tambahan ya harus diberikan pada generasi muda lah ya untuk khususnya bisa siap dibutuhkan untuk dunia kerja ya, serapan di dunia kerja. Nah, terkait dengan pelaksanaan job fair juga sangat penting ya, harus ada. Selalu ada. Ada khususnya untuk UMKM ya, seperti job fair atau pameran-pameran ya. Ini juga sangat penting bagi mereka untuk bisa lebih memperkenalkan ya produk-produknya ya. Apalagi pemerintah provinsi juga sudah menggandeng beberapa UMKM ya, tidak hanya untuk pameran di tingkat nasional ya, tapi bahkan sampai di tingkat internasional ya. Dan itu memberikan nilai plus ya bagi produk-produk UMKM Lampung ya, sehingga bisa lebih dikenal di masyarakat internasional. Apalagi sekarang udah eranya era digital betul. Dengan nanti pemasaran juga ya lewat digital bisa lebih cepat ya. Kita bisa lebih merambah ke tidak hanya di nasional ya, biasanya kasarnya ke ujung dunia pun bisa terambah ya lewat digital. Iya, tapi saat ini masih hanya beberapa produk saja nih dari 200.000 tadi ya disebutkan. 250.000 baru segelintir yang bisa go internasional. Nah, ini seperti apa upaya untuk mendorong supaya 200 kurang lebih separuhnya? Iya, separuh mungkin ini ya. Ini menjadi tugas pemerintah ya, pemerintah untuk lebih memberikan perhatian yang lebih ya kepada UMKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau ini ya pembekalan-pembekalan ya buat para pelaku UMKM ya, sehingga mereka juga bisa lebih kreatif ya dalam menghasilkan produk-produk, sehingga produk-produknya bisa dilirik oleh luar ya, khususnya dari luar negeri ya. Iya, nah itu pasti dapat mengerek ya, apalagi perizinan dipermudah ya, baik itu sertifikat halal ya, PRT dan sebagainya. Provinsi juga sudah memberikan lampu hijau ya untuk memberikan bantuan tentang masalah perizinan, terus masalah kehalalan dari produk itu ya, dan mempermudah ya, sehingga ini juga bisa menjadi kesempatan ya buat para pelaku UMKM untuk lebih intens lagi ya, dan dia juga harus sering istilahnya
berselancar di dunia maya ya, sehingga mereka lebih tahu ya apa-apa yang mereka dibutuhkan. Juga sekarang kan udah banyak program-program pemerintah ya untuk mendukung perkembangan UMKM itu sendiri. Dan paling utama adalah produknya memiliki kualitas betul ya, yang sesuai dengan ini ya, apa yang ini biasanya kan di luar negeri itu ada ketentuan ya, perlu ada standarnya ya, sehingga betul. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya untuk sektor pertanian nih, kita kan ada kartu petani berjaya ya Ayah. Nah, apakah itu harus terus dioptimalkan atau saat ini sudah cukup untuk mengerek perekonomian Provinsi Lampung? Ya, kita tetap harus jangan terlalu puas ya dengan apa yang udah kita capai ya, tapi kita harus terus meningkatkan ya, karena ini juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, sehingga ini juga Dinas Pertanian juga tetap terus didorong ya untuk lebih maju ya, dan tetap menjaga hasil-hasil kayak produksi padi ya, untuk tetap menjadikan Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Baik, oke. Lulu, terima kasih banyak pembahasannya terkait dengan bedah tajuk Lampung Pos edisi kali ini. Ya pemirsa Metro TV Lampung, tadi kita sudah membahas terkait tajuk yang diangkat oleh Lampung Pos terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dan kita akan membahas juga terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos di lampos.co, lampumpos.id, dan Share Radio setelah pariwara berikut ini.